Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Halo teman-teman semua, masih bersama kita di channel Wasilah Kehidupan, sebuah channel yang kita berusaha mengulas mengenai hal-hal yang bersifat spiritual, di mana hal-hal ini yang akan kita bahas adalah mengenai kegiatan spiritual seperti amalan, doa, zikir, terus amalan-amal mengenai wasilah ijazah dari para pembesar, terus amalan yang bisa mendatangkan suatu mukjizat, suatu karomah, misalnya kerezekian, misalnya jodoh, misalnya ketentraman hati dan jiwa, dan terlepas dari segala masalah yang mungkin sedang kita hadapi. Walaupun di sini kaitannya adalah tentang pengamalan suatu keilmuan, teman-teman. Tapi semua keilmuan spiritual itu tidak lepas dari perjuangan, tidak lepas dari usaha yang kita lakukan sendiri. Jika saat ini teman-teman mengalami suatu kesulitan, suatu musibah, atau suatu fase kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja, maka ada suatu hal yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama adalah cobalah teman-teman menenangkan diri teman-teman. Dalam artian menenangkan diri, jika ada masalah ya biarlah itu menjadi suatu masalah. Jangan terlalu dipikir, jangan terlalu diforsir. Selesaikan semua dengan hati dan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, pikiran yang bisa menelaah dengan baik. Karena suatu tindakan kita, jika kita tidak bisa menenangkan hati dan pikiran kita, maka apa yang kita alami justru akan semakin parah. Misalnya kita memperoleh nikmat, yaitu suatu ujian berupa hutang piutang, yang entah itu dengan sengaja, entah itu tidak sengaja, entah itu kesalahan kita atau kesalahan orang lain, maka yang perlu kita lakukan adalah tenang. Ketika kita didatangi debt collector misalnya, kalau kita punya ya kita berikan. Tapi kalau kita belum punya, kita bisa ngomong baik-baik dengan dia, dan kita berusaha tetap memberikan pembayaran kepada mereka, tapi disesuaikan dengan kondisi kita. Jangan sampai karena suatu problem itu dapat memicu problem yang lain. Misalnya kita sedang ada masalah hutang, karena kita diancam dan lain sebagainya, kita justru menggali lubang yang lain yang itu ada sangkut pautnya dengan bunga berbunga, dan justru kita akan terperosok lebih dalam ke dalam lubang yang lain. Itulah perlunya suatu ketenangan. Terus setelah kita mendapatkan suatu ketenangan, yang kedua adalah mencari lingkungan yang sefrekuensi dengan keinginan kita. Bukan dengan kondisi kita, tapi dengan keinginan kita. Dalam artian seperti ini teman-teman, ketika kita sedang ada masalah, kita orang bejat misalnya, kita orang buruk, kita orang penjahat, kita ingin menjadi baik, maka sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh misalnya, orang-orang pembesar, kiai dan lain sebagainya. Sering-seringlah kumpul dengan mereka, sowan ke tempat mereka, maka insya Allah kita akan merubah menjadi orang yang seperti mereka. Begitu pula ketika kita memiliki suatu masalah hutang piutang misalnya, sering-seringlah berkumpul kepada orang-orang yang sekarang memiliki kekuatan finansial, yang menurut pengalamannya juga mereka pernah mengalami hal sama. Maka secara tidak langsung kita akan memperoleh motivasi dari mereka. Misalnya kita sedang mengalami suatu problema, kita misalnya dalam sisi kerezekian kurang dan lain sebagainya, kumpullah dengan orang-orang yang mampu atau orang-orang kaya. Tidak perlu mengungkap secara berlebihan identitas kita, tapi kumpullah dengan mereka,
Alasannya apa? Secara tidak langsung ketika kumpul dengan orang-orang seperti mereka, derajat kita akan terangkat dari sisi lingkungan. Yang pertama. Yang kedua, secara tidak langsung kita akan memperoleh materi dan teori serta melihat praktek secara langsung yang dilakukan oleh mereka, sehingga kita bisa mencobanya langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berikan contoh seperti ini, teman-teman. Ada seorang kiai besar yang ketika kemana-mana itu sangat dihormati, tapi suatu ketika ada seorang pengemis misalnya yang dalam keadaan susah dan lusuh. Ketika ada orang kiai itu datang kepada pengemis, pengemis itu mendekat dengan kiai, dan kiai katakanlah menerimanya. Maka secara tidak langsung dia diangkat menjadi orang yang selalu berada di samping dari kiai tersebut. Nah, ketika kiai ini pergi ke suatu tempat pejabat, misalnya presiden atau gubernur atau yang lain sebagainya, apa posisi yang kira-kira didapatkan oleh pengemis tadi? Apakah dia ikut dihormati atau justru disuruh keluar? Pastinya dia akan menjadi orang yang dihormati karena posisi dari kiai tersebut. Dan ketika kiai makan, secara otomatis si orang pengemis tadi akan dipersilahkan makan juga. Bahkan dari sisi ketika mereka berdua makan, justru yang paling menghabiskan banyak bisa saja orang pengemis tadi. Itu artinya apa? Lingkungan itu akan menentukan posisi kita, teman-teman. Dan secara tidak langsung, kalau pengemis itu ikut seorang kiai tersebut, kira-kira misalnya setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun katakanlah, maka secara tidak sadar dia akan mendapatkan suatu kehormatan, suatu lingkungan, suatu relasi yang berasal dari kiai tersebut. Dan secara tidak langsung, suatu ketika maka pengemis tersebut akan bisa menjadi orang besar atau orang kiai. Itu berkat dari kiai tersebut. Ini dalam ilmu spiritual itu disebut dengan wasilah, teman-teman. Ketika kita misalnya berdoa atau memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lambaran seorang kiai, misalnya makom wali kita datangi, itu bukan karena kita musyrik, bukan. Meminta kepada kiainya, meminta kepada makamnya, bukan. Tapi kita menjadikan mereka sebagai wasilah dalam kehidupan kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.